pihak sini maupun sana. Kita masuk acara persembahan dulu ya. Bukan mau mendekat kalian tidak, tapi waktu memang nggak bisa. Yang di depan tolong tanya pada siapa? Saya tanya. Oke, silakan. Saya mau tanya tentang dua pribadi Allah tadi ya. Ibarat pribadi Allah itu Yesus dengan Bapa itu dikatakan satu bukan dua. Kalau menurut Anda itu pribadi Allah dengan pribadi Anda dengan teman Anda itu beda. Umpama Yesus dan Bapa itu satu. Ya, Yesus dan Bapa itu satu. Seperti air dan minyak tidak bisa disatukan dan tidak bisa dipisahkan. Gitu, satu. Lain dengan pribadi Anda, dengan teman Anda tidak bisa jadi satu. Dan itu memang dua pribadi. Kalau Allah beda dengan yang Anda tujukan ya, dua pribadi. Kalau menurut terus kedua, tentang Anda tadi berkata apa? Tentang anak tidak tahu kedatangannya sendiri ya, hanya Bapa. Itu bukannya Yesus tidak tahu. Kalau menurut saya, nggak tahu lagi teologinya. Saya kira Yesus itu tahu dia Allah, cuma dia tidak punya hak untuk memberitahu karena itu adalah Bapa sendiri gitu loh. Nah juga tangan Anda mengatakan duduk sebelah kanan Allah Bapa, itu berarti bukan artinya itu Yesus itu diberi kekuasaan Allah sepenuhnya seperti Anda. Kalau seperti begini, Anda adalah tangan kanan saya gitu ya. Nah, berarti kan bukan artinya Anda itu saya beri kuasa penuh, sebagai wakil bos. Tapi bukan berarti pegawai itu tidak menghormati Anda karena Anda sudah diberi kuasa penuh pada saya. Artinya ya secara langsung ya Anda itu bos. Karena karena Anda itu diberi mandat penuh dengan bos, itu artinya begitu, gitu loh. Seperti bos dengan pegawai. Anda adalah tangan kanan bos, berarti Anda itu sepenuhnya diberi kuasa penuh oleh bos. Bukan pertanyaan jadinya yang pertama. Iya, terus dan kedua, saya ingin beritahu itu pandangan Bapak ini tentang misalnya tentang hari Tuhan. Saya nggak setuju. Gitu ya. Saya nggak setuju sana juga, tapi penjelasan itu menurut saya juga tidak benar. Ya, mungkin pertanyaannya sedikit dulu ya Pak ya, kita bisa menjawab ya Pak ya. Beri kesempatan buat yang lain juga. Begini, yang pertama tadi dikatakan waktu anak itu menjawab hari kiamat itu hari kedatangannya tidak tahu, bukan berarti dia tidak tahu, kan katanya begitu ya. Padahal ayatnya memang mengatakan begitu. Jadi ditegaskan anak pun tidak. Jadi tentang hari itu anak pun tidak tahu, hanya Bapa itu Pak. Kalau kita sudah berhadapan dengan Alkitab sekarang silakan mau tunduk atau tidak begitu. karena dia itu fungsinya sebagai firman Pak. Ya, itu biarkan saya menjelaskan ya. Tapi itu yang Alkitab katakan. Jadi kalau Anda mau percaya bagaimana yang lain-lain terserah, tapi saya secara pribadi saya tunduk pada ayat itu bahwa tentang hari kedatangannya anak-anak pun tidak tahu, yang tahu hanya Bapa. Ya. Lalu ada ilustrasi lagi. Oh itu kan sebagai manusia. Nah, kemarin juga menyitir sedikit ilustrasinya Pak Budi. Kalau dia pendeta dan dia olahragawan, kalau pas pakai pakaian olahraga bukan berarti dia bukan pendeta, tapi kalau pas pakai pakaian olahraga pendeta bukan berarti dia olahragawan, kan begitu. Tetapi ini Yesus berkata apapun kapasitasnya bahwa Yesus itu tidak tahu kapan kiamat itu datang, kapan hari itu tidak tiba. Yesus tidak berdusta, dia memang tidak tahu. Tuh. Lalu pertanyaan kedua tentang Yesus dan Bapa adalah satu, ya kan? Tuh. Ayat itu terdapat dalam Yohanes 10 ayat 30. Aku dan Bapa adalah satu. Tapi apa sih maksudnya Yesus berkata bahwa aku dan Bapa itu satu? Itu maksudnya apa?
Maksudnya itu dijelaskan di ayat yang ke-38. Karena Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa, maka aku dan Bapa adalah satu. Bisa mengerti ya Pak ya? Jadi apa sih maksudnya Yesus berkata aku dan Bapa adalah satu? Karena aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Nah, ada ayat yang berkata biar kita ini nanti juga di dalam Yesus dan di dalam Bapa. Di mana ayat itu? Yohanes 17 ayat 21 mungkin bisa dibantu tunjukkan. Jadi kata satu itu maksudnya jangan rancu. Maksudnya Yesus berkata aku dan Bapa satu itu apa sih? Aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Ya. Lalu saya mau tunjukkan Yohanes 17 ayat 21 sampai 23. Nah, ayat 21 itu. Supaya mereka semua menjadi satu sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, ya kan? Supaya memang arahnya itu nanti semua menjadi satu. Ada ayat katakan Allah itu menjadi semua di dalam semua. Ini tujuannya, semua ini kompak jadi satu. Lalu pertanyaan yang lain lagi apa Pak? Saya kelewatan. Duduk di sebelah kanan Allah. Ya, kalau artinya memberi kekuasaan sepenuhnya. Ya betul. Bukan. Ya betul. Allah memberikan kekuasaan sepenuhnya. Tapi bukan berarti dia tidak Allah, dia Allah. Ya kalau sudah Allah ya tidak perlu diberi kuasa. Istilahnya beda kan? Kalimat Yesus duduk di sebelah kanan Allah atau berdiri di sebelah kanan Allah itu, saya menganggap bahwa berarti Allah itu yang di sebelahnya Yesus. Itu maksudnya. Tetapi dalam hal yang lain, bahwa Yesus mendapatkan kuasa dari Allah, betul, segala kuasa di surga dan di bumi ada pada Yesus, dan itu dia peroleh dari Allah. Baik, itu kira-kira. Ada yang ingin menjawab lagi? Nah, itu ada pertanyaan lain di belakang. Selamat malam Pak Budi. Saya sebetulnya bukan mau bertanya, tapi hanya curhat saja Pak. Kepada Pak Budi. Curhat. Saya dilahirkan dari Iya tahu. Saya dilahirkan dari keluarga Katolik Pak, Katolik yang fanatik. Saya baru 4 tahun masuk Kristen. Saya tahu bahwa dogma-dogma Katolik ternyata banyak yang salah dan tidak alkitabiah. Setelah malam ini saya mendengarkan presentasi dari narasumber, saya terus bertanya dalam hati, jangan-jangan doktrin Trinitas juga akan ditolak dan akan diikuti oleh banyak orang karena memang tidak alkitabiah. Karena tadi saya lihat narasumber menjawabnya juga dari ayat ke ayat Pak. Pertanyaan ayat dijawabnya dari ayat. Rupanya Pak Budi karena memang seperti saya dulu juga begitu, bahwa doktrin api pencucian itu tidak alkitabiah, sakramen tidak alkitabiah. Kemudian doktrin yang lain santa juga tidak alkitabiah, maka saya ikuti karena memang tidak ada di Alkitab. Nah, setelah narasumber tadi memberikan presentasi bahwa memang Trinitarian itu tidak secara eksplisit disebutkan bahwa aku adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah, kemudian memaparkan dari ayat-ayat itu tadi, saya jadi malam ini jadi ragu-ragu dengan Trinitas Pak. Terima kasih untuk kesempatan curhat saya. Oke. Kalau tidak dinyatakan secara eksplisit, apa itu berarti tidak ada? Sekarang contoh saja dalam hal moral ya. Orang Kristen boleh rokokan apa enggak? Misalnya itu ya. Ini diperdebatkan dan banyak perokok Kristen yang bilang, enggak ada ayat bilang jangan merokok ya. Tapi kalau saya mengatakan merokok itu jelas dosa. Karena apa? Firman Tuhan mengatakan kasihlah samamu seperti dirimu sendiri. Pada waktu saya sekarang merokok bisa dalam ruangan seperti ini apalagi, bukan saya merusak diri saya toh, saya merusak semua yang di sini. Jadi saya tidak mengasihi diri saya maupun semua yang lain. Apakah itu eksplisit? Tapi ya tidak. Implisit. Jadi kitab suci secara sah itu mengajarkan ajaran implisit asal ngambil implisitnya benar. Dalam perdebatan Yesus dengan orang-orang Saduki di dalam Matius pasal 22, kalau saudara baca, ya, orang Saduki yang memberikan suatu cerita yang dibuat-buat ya. Orang punya istri, orangnya mati,
saudaranya gantikan kawin dan sebagainya. Nanti akhir zaman, siapa yang kawin sama dia? Nah, Yesus menggunakan ayat di dalam Keluaran, akulah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Ayatnya cuma ngomong begitu. Tidak bicara apapun tentang ada kebangkitan orang mati. Tapi dari ayat yang seperti itu, Yesus bisa mengatakan adanya kebangkitan orang mati. Karena kalau Allah berkata, aku adalah Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Kalau Abraham, Ishak, Yakub itu mati dan hilang selama-lamanya, masa dia menyatakan dia sebagai Allah dari orang yang mati yang musnah? Jadi ini jelas ajaran yang sangat implisit. Yesus melakukan itu. Dari kata-kata cuma aku Allah Abraham, Ishak, dan Yakub, dia membuktikan adanya kehidupan setelah kematian, adanya kebangkitan orang mati. Abraham, Ishak, Yakub tetap hidup biarpun mereka sudah mati. Jadi itu sangat implisit. Jadi dari situ saya harap kalau bisa lihat ya, bahwa ajaran yang implisit itu sah, asal narik implisitnya itu benar. Tapi sekarang dalam urusan Yesus sebagai Allah, memang saya katakan kalau Yesus sendiri mengaku eksplisit sebagai Allah, tidak ada. Tapi sekarang saya tanya, apakah kita membangun kepercayaan kita berdasarkan kitab suci, seluruh kitab suci, atau berdasarkan cuma kata-kata Yesus tok? Kan seluruh kitab suci kan? Ya. Nah, sekarang dalam seluruh kitab suci kita sudah melihat ayat yang menyatakan Yesus eksplisit sebagai Allah itu banyak. Sedikitnya ada 12 ayat. Termasuk Ibrani 1 ayat 8 tadi, 1 Yohanes 5 ayat 20, Wahyu 1 ayat 8 dan sebagainya. Itu sangat-sangat banyak. Ayat yang menunjukkan Roh Kudus sebagai Allah ada juga, tapi lagi-lagi dengan suatu perbandingan. Misalnya peristiwanya Ananias dan Safira, menunjukkan secara super pasal 5. Ayat 3 ya. Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai siapa? Mendustai Roh Kudus, ya. Tapi dalam ayat 4 bagian akhir, engkau bukan mendustai manusia tapi mendustai Allah. Loh. Saudara baca itu. Ya. Ayat 3-nya kan mendustai Roh Kudus. Ayat 4-nya engkau bukan mendustai manusia tapi mendustai Allah. Berarti Roh Kudus itu adalah Allah. Ini cuma salah satu bukti saja, ya. Jadi dari perbandingan ayat seperti itu, kami bisa membuktikan bukan cuma Yesus adalah Allah, tapi juga Roh Kudus adalah Allah. Jadi sebetulnya doktrin tentang Tritunggal ini ya muncul tentu saja mula-mula dari Perjanjian Baru. Karena dari Perjanjian Baru jelas kelihatan Yesus itu adalah Allah. Dia disembah misalnya. Doa ditujukan kepada dia. Dalam Ibrani 1 ayat 6, malaikat disuruh sujud menyembah dia. Malaikat disuruh sujud menyembah dia. Katanya mereka malaikat, Yesusnya juga malaikat. Masa malaikat suruh sembah malaikat? Jadi ada banyak bukti Yesus itu adalah Allah sendiri. Dia adalah Alfa dan Omega. Yang pertama dan yang terakhir. Kalau memang benar mereka berkata Yesus ciptaan pertama, dia tidak bisa berkata Alfa dan Omega. Aku adalah Beta dan Omega. Aku adalah yang kedua dan yang terakhir. Tapi ternyata Yesus tidak berkata demikian. Alfa dan Omega sama tidak apa? Pertama dan terakhir sama tidak apa? Jadi sama kekalnya. Jadi banyak ya. Kalau memang mau belajar tentang keilahian Kristus itu luar biasa banyaknya. Cuma saudara yang tidak tahu. Saudara tadi mengatakan saudara dulu Katolik. Saya cukup kenal orang Katolik ya. Jangan ngomong jemaat biasa. Pastornya belum tentu ngerti Tritunggal. Iya. Ya. Jadi kalau Katolik, ya saya maklum. Kristen pun saya tahu orang Kristennya tidak ngerti Tritunggal. Itu mungkin 99%. Pendetanya belum tentu ngerti. Ya. Jadi kalau saudara dulu punya background semacam demikian, itu tidak menjamin bahwa itu salah atau bagaimana. Tapi karena saudara tidak ngerti. Tapi saya mengerti itu, ya bukan mengerti secara total bagaimana, tapi saya mengerti cukup banyak. Saya dosen tentang kristologi, saya dosen dalam doktrin Allah, jadi juga jelas mengajar Tritunggal. Saya menulis buku tentang saksi Yehova. Saya membantah serangan-serangan mereka tentang keilahian Kristus, Tritunggal dan sebagainya. Jadi saya mempelajari itu sangat banyak. Saya melihat secara kelewat jelas bahwa kitab suci menyatakan Yesus sebagai Allah, Roh Kudus juga sebagai Allah. Tapi tetap saya juga pegang ayat-ayat mereka bahwa Allah itu tunggal. Nah tapi bagaimana? Di satu pihak Allah tunggal itu banyak. Di pihak lain Yesus juga Allah, Roh Kudus juga Allah, dan kejamakan Allah, kejamakan dalam diri Allah itu buktinya banyak sekali. Ya.
Jadi satu-satunya cara untuk harmoniskan ini, menurut saya, adalah mempercayai doktrin Allah Tritunggal. Trinya ngambil yang di sini, tunggalnya ngambil yang di sana. Kalau ngambil Unitarian, berarti ayat-ayat yang di sini semua dibuang semua. Kalau ngambil Trinitasme, 3 Allah, berarti yang tunggal dibuang semua. Saya tidak mau dua-dua. Ada yang menunjukkan ketunggalan, ada yang menunjukkan adanya kejamakan dalam diri Allah. Dan ini digabungkan semua menjadi Tritunggal. Saya setuju kata-kata saudara, tidak ada satu ayat pun menyatakan secara eksplisit doktrin Allah Tritunggal. Tapi saya tanya, apa harus dinyatakan eksplisit baru diterima? Begini Pak. Nanti dulu, kitab suci bukan sistematik teologi. Kitab suci mengajar melalui cerita-cerita, syair, dan sebagainya, surat-surat. Itu bukan sistematik teologi. Jadi dari ayat sini, ayat sana, semua ayat yang memang punya hubungan, kita ambil semua, kita gabungkan, baru kita menyatakan suatu doktrin. Tidak bisa cuma dilihat satu ayat, ada enggak yang eksplisit, tidak bisa. Harus semua dilihat, implisit, eksplisit. Kalau itu mengarah ke sana, dipelajari semua. Contoh misalnya dalam Kejadian 1 ayat 26. Waktu penciptaan, baiklah kita. Mengapa dia menggunakan kata kita? Adalah omong kosong. Kita itu diartikan seperti orang Indonesia ngomong di depan umum, kami, gitu ya. Itu tradisi sini. Apa bisa diterapkan untuk mereka? Ada contoh lain di mana hal itu terjadi? Tidak ada. Ada lagi mengatakan, oh kita tuh Allah bicara pada malaikat. Omong kosong lagi. Kalau Allah bicara pada malaikat, baiklah kita menjadikan, berarti Allah mengajak para malaikat mencipta. Kalau Allah pencipta, malaikat itu co-creator, rekan pencipta. Itu omong kosong. Dan baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Berarti gambar dan rupa malaikat dong kita. Kalau memang malaikat itu yang diajak bicara, itu tidak mungkin. Ya, jadi jelas dalam kata kita, pribadi-pribadi ini bicara satu kepada yang lain. Mungkin Bapak ngajak Yesus dan Roh Kudusnya, baiklah kita menjadikan manusia bergambar dan rupa kita. Jadi ini salah satu bukti menurut saya menunjukkan adanya kejamakan dalam diri Allah. Nah, yang menjadi kesalahan dari para Unitarian, terlalu menekankan ayat-ayat yang menunjukkan ketunggalan. Misalnya Ulangan 6 ayat 4. Oh, saya setuju dan mengaminkan ayat itu, tapi saya tidak mau membuang ayat-ayat lain yang menunjukkan adanya kejamakan dalam diri Allah. Karena itu kami percaya pada doktrin Allah Tritunggal. Kalau begitu Pak, dogma-dogma yang katanya guru saya SD dulu, yang dibuat oleh para teolog dan filsuf zaman dulu, katanya kumpulan dari uskup-uskup itu, katanya ya Pak ya, katanya guru saya SD. Itu seluruh dogma itu ditolak kecuali Trinitas. Terima kasih. Yang menolak siapa? Karena orang Kristen kan menolak semua dogma Katolik kecuali Trinitas. Oh enggak Iya, menolak Pak. semua. Iya, Sakramen ditolak, api pencucian ditolak, Loh, satu ditolak. banyak yang ditolak tapi tidak semua. Apa? Misalnya? Yesus itu Allah. Keilahian Yesus itu tercakup ya. Dan itu memang jelas. Nah, iya. Ya memang sebenarnya bisa tercakup, tapi ini sebenarnya beda. Enggak saja. Iya kan? Oh, saya kira enggak ya. Misalnya orang Katolik percaya adanya neraka. Ya. Kami percaya adanya neraka. Orang Katolik juga. Cuma Katolik percaya api pencucian, kami tidak. Ya. Orang Katolik misalnya percaya adanya surga. Ya. Kami percaya surga. Ya, tapi jalan keselamatannya lain. Kalau Katolik iman dan perbuatan baik. Kalau Kristen hanya iman, itu beda. Ya, tapi jelas ada hal lain secara selain Tritunggal, keilahian Kristus, jelas ada hal yang lain. Pasti. Iya, Pak. Ya, tapi Anda benar bahwa banyak yang ditolak, memang iya. Karena memang jangan dibandingkan dengan Tritunggal. Karena ajaran Katolik itu, saya sendiri mendalami Katolik, saya tulis buku tentang Katolik. Iya, Pak. Ya. Dan saya tahu kira-kira perkiraan kasar ya, 70-80% dogma Katolik itu bukan cuma tidak punya dasar kitab suci, tapi bertentangan kitab suci. Misalnya, Maria itu katanya lahir tanpa dosa. Iya. Kitab suci Roma 3:23 mengatakan semua manusia berdosa, yang dikecualikan cuma Yesus, tidak ada lain. Ya, dari mana ada ayat mengatakan Maria suci? Perawan yang tidak bercela. Tak cari ayatnya, tidak ada ayat perawan dan itu omongan mereka saking populernya, seakan-akan itu dah, tapi tidak ada dalam kitab suci. Ya, jadi doktrin bahwa Maria tidak berdosa itu sama sekali omong kosong, tidak ada dalam kitab suci. Jadi kalau dalam Katolik memang banyak ajaran-ajaran yang bukan cuma tidak ada dasar kitab suci, tapi bertentangan. Tapi Tritunggal
Bukan nggak ada dasar kitab suci, luar biasa banyaknya dasar kitab suci. Cuma yang belum belajar itu nggak tahu. Belajar dulu dan Anda akan melihat banyak sekali dasarnya. Iya, terima kasih Pak. Boleh menanggapi sedikit Pak? Ya, Sedikit sekali, betul. Iya. Saya setuju sekali bahwa tidak semua yang implisit itu ditolak, ya. Dan ada memang yang implisit asal itu ngambilnya benar. Tetapi coba saudara bayangkan, bagaimana kalau yang implisit itu diambil dan ternyata bertentangan dengan yang eksplisit? Saudara boleh mengambil yang implisit, tapi kalau implisit yang diambil itu justru bertentangan dengan yang eksplisit, itu pasti salah ngambilnya. Contohnya, eksplisit Yesus tidak tahu kapan hari kiamat itu tiba. Tapi bagaimana saudara bisa mengambil secara implisit Yesus tahu? Bukankah itu benturan? Eksplisit dinyatakan Yesus dibangkitkan oleh Allah. Tapi bagaimana saudara bisa katakan Yesus itu bangkit sendiri? Saya rasa itu implisit yang keliru. Kenapa? Karena yang implisit itu tidak boleh bertentangan dengan yang eksplisit. Saya rasa ini sederhana, tapi saudara mesti sadar. Ya, terima kasih. Saya setuju eksplisit dan implisit kalau bertentangan menang yang eksplisit. Tapi contohnya yang tidak cocok menurut saya. Ya, Yesus tidak tahu hari Tuhan. Saya ingin jelaskan supaya saudara juga tahu ya. Dia betul-betul tidak tahu. Benar mereka. Tapi dia sebagai apa? Manusia. Dia itu Allah. Nah itu dia Allah dan manusia. Sebagai manusia dia tidak tahu betul-betul. Yesus itu Allah dan manusia. Pikirannya itu ada dua. Pikiran ilahi dan pikiran manusiawi. Dan tidak mungkin dua-dua pikiran keluar berbarengan. Salah satu keluar, salah satu tenggelam. Yang ngatur tentu saja yang ilahi. Dan pada saat pikiran manusia yang keluar, dia berbicara dan sebagainya sebagai manusia. Betul-betul dia tidak tahu hari Tuhan pada saat itu. Tapi pada waktu pikiran ilahi yang keluar, lain omongannya. Pada waktu pikiran manusia keluar, dia berkata, Bapakku lebih besar daripada aku. Yohanes 14 ayat 28. Pada waktu pikiran manusia, pikiran ilahi yang keluar, aku dan Bapa adalah satu. Yang lihat aku lihat Bapa dan sebagainya. Adalah omong kosong. Kalau satu tuh satu tujuan kayak satu apa. Kalau memang bukan satu kesatuan, kenapa ke orang Yahudi mau merajam dia waktu dia mengatakan aku dan Bapa adalah satu? Jelas dia mengatakan dia dengan Bapa betul-betul satu kesatuan, satu hakikat, dan karena itu dianggap menghujat, mau dirajam dan akhirnya betul-betul dibunuh. Tapi poinnya dia tidak tahu hari Tuhan, itu jelas adalah kemanusiaannya. Ya, jadi juga dengan kebangkitannya. Itu saya setuju, saya tidak menyangkal belas ayat saudara sia-sia sudah memberikan ayat banyak seperti Roma 10:9. Saya percaya itu semua Yesus dibangkitkan Allah. Tapi sebagai apa dia dibangkitkan? Dua ayat yang saya tunjukkan itu saudara abaikan total. Memang saya akui ayat yang menunjukkan Allah membangkitkan Yesus mungkin kalau dihitung ya, mungkin ada kalau 20-30 ayat mungkin ada. Sedangkan ayat yang menunjukkan Yesus bangkit sendiri, setahu saya cuma dua yang menyolok menunjukkan yang tadi saya tunjukkan. Tapi kita tidak bisa membuang dua ayat. Ayat itu firman Tuhan. Jadi biarpun 2-30, dia diambil dua-duanya tetap. Sebagai manusia dia dibangkitkan, sebagai Allah dia membangkitkan dia atau dia bangkit sendiri. Ya, jadi kita mesti memperhatikan semua ayat, dari cuma lihat satu ayat lalu yang lain ditutup. Itu sumber segala kesesatan kalau begitu. Ya. Yang Yesus bangkit sendiri itu implisit atau eksplisit? Terserah dalam menafsirkan ayat tadi Yohanes pasal 2 itu eksplisit atau implisit. Ya. Aku berkuasa memberikannya, ya 10:18 ya. Aku berkuasa memberikannya, aku berkuasa mengambilnya kembali. Itu berbicara tentang nyawanya. Ya, Saya bertanya, Yesus bangkit sendiri itu menurut Alkitab yang Bapak pakai implisit atau eksplisit? Bapak tentu tahu kan artinya eksplisit. Menurut Anda bagaimana? Bapak tahu nggak artinya eksplisit? Ya, tahu. Tertulis Tertulis, begitu. ya. Apa ada Yesus bangkit sendiri? Jadi aku akan mendirikannya kembali ya. Saya rasa itu tidak usah dipungkiri, itu adalah implisit menurut Anda. Apa yang sebenarnya? Menurut ayat itu tidak eksplisit dikatakan Yesus akan bangkit sendiri, tetapi implisit menurut pemikiran Anda. Jadi Pak Budi harus akui bahwa Yesus bangkit sendiri itu secara eksplisit tidak ada. Eksplisit itu Yang eksplisit. iya, yang ini ya. Jelas. Baik Allah dan 3 hari aku akan mendirikannya kembali ya. Apakah ini berkata Yesus akan bangkit sendiri, Pak? Tuh, ayat digabungkan dengan ayat ya. Jadi jangan ngomong satu ayat ya.
Loh. Itu Oh ya, implisit. ya. Aku akan mendirikannya kembali. Aku yang akan mendirikannya kembali. Nah, mendirikan apa? Nah ini kelihatannya dalam kalimat ini bait Allah. Tapi dia bicara bait Allah sungguh-sungguh. Tolong aja satu. Pada waktu bicara bait Allah sungguh-sungguh, ada satunya yang dimaksudkannya dengan bait Allah, ya tubuhnya sendiri. Berarti tubuhnya ini bisa dimasukkan ke sini. Bisa. Aku akan mendirikan, tubuhku kembali. iya, aku akan mendirikan tubuhku kembali. Berarti aku akan bangkit sendiri. Itu kan berarti implisitnya. Bukan yang seperti Bapak ini yang mestinya saya. ngerti nggak maksudnya eksplisit itu apa, implisit itu apa? Ngerti nggak eksplisit itu apa? Eksplisit Tahu ya, tersurat dan tersirat. Ini Ya kan saya tidak ngerti ya. tersurat, Pak. Ini tersirat menurut Anda kan? Sekarang gini ya, biar 3:16 misalnya ya. Karena Allah begitu mengasihi dunia ini, sehingga dia menganugerahkan anak yang tunggal. Supaya barang siapa percaya kepadanya tidak binasa tapi beroleh hidup kekal. Sekarang ayat ini eksplisit bicara apa? Allah mengasihi dunia. Allah mengaruniakan anak yang tunggal. Yang percaya tidak binasa. Yang percaya beroleh hidup yang kekal. Ini eksplisit. Betul. Implisit apa? Ya implisit itu arti dibalik Iya. itu kan, Pak? Misalnya apa? Yang tidak percaya masuk neraka. Iya. Ya. Iya. Jadi itu implisit. Iya. Tapi memang betul-betul diambil dari manapun tidak keluar. Kecuali ya, memang kita dari seluruh Alkitab baru kita tahu surga dan neraka cuma ada dua. Ya, kalau tidak hidup kekal, ya binasa kekal. Berarti neraka. Baru sekali. Jadi itu bisa dikatakan implisit. Tapi yang ini ayat langsung segera sangat eksplisit ini. terus terang ya. Kalau mau dikatakan eksplisit implisit misalnya itu mau dikasih derajat, ini tidak mencapai nilai 10 terus terang. Ya, kalau yang Anda maksudkan jangan bersinar terang-terangan yang ayat mengatakan itu nilai 10 misalnya. Ini mungkin eksplisitnya itu sampai dalam taraf 8 gitu menurut saya. Ya. Tapi jelas biarpun implisit luar biasa kuatnya menurut saya. Tidak bisa ditafsirkan lain Iya, soalnya. saya tidak mempermasalahkan. Tidak bisa itu ditafsirkan karena lain. Itu memang tidak secara eksplisit mengatakan Yesus akan bangkit sendiri. Tetapi saya pun bisa mengartikan itu bahwa itu bukan berarti Yesus akan bangkit sendiri. Saya bisa apa? Apa? Saya atau orang yang selamat akan bangkit pada hari kebangkitan. Loh, Betul, Pak? mendirikan tubuhnya kok tubuhnya sendiri kok Pak. Dan ini ayat 22-nya dihubungkan dengan waktu dia bangkit. Murid-muridnya ingat kata-kata itu. Berarti ini bicara kebangkitan Yesus. Betul. Iya. Saya mau memberikan Dalam 3 perbandingan. hari. Betul, saya mau memberikan perbandingan. Itu kan Yesus akan apa itu? Mendirikan Itu ketiga hari itu kebangkitan. 3 hari mau siapa? betul, kita Siapa? berbicara tentang kebangkitan Yesus pada hari yang ketiga. Iya, aku yang mendirikannya. Itu jangan lupa. Iya. Sama Berarti yang seperti bangkitnya kalimat, aku. sama seperti kalimat bahwa orang-orang saleh pada hari kebangkitan akan bangkit. Apakah berarti Kalau kalimat tidak bangkitkan diri sendiri, ini mendirikannya kembali. Aku yang akan mendirikannya kembali. Karena kata itu aku akan itu eksplisit. orang-orang saleh itu akan bangkit? Apakah berarti bangkit sendiri, Pak? Saya kira cukup ya. Saya sudah melihat perbedaannya, waktu tidak bisa. Ya. Justru saya juga Oke, terserah kalian punya pandangan dalam itu terserah. Pak, maaf Pak Budi ya. Kalau saya melihat, rupanya referensi dari Unitarian itu betul-betul Alkitab saja. Sedangkan Pak Budi referensinya banyak buku teologi. Itu Alkitab apa enggak? Enggak, yang ini. Tapi dari uraian Anda, dari penjelasan Anda, dari presentasi Anda, memang saya akui bahwa Anda seorang teolog, seorang yang referensinya banyak sekali, sedangkan Unitarian hanya murni dari Alkitab. Gitu aja. Makanya dia selalu kalah dalam menjawab apa yang Anda katakan karena memang teologi Anda teologi Trinitas. Tapi saya pakai ayat Teologi enggak? makanya, tapi referensinya lebih banyak Pak, sehingga tidak murni dari Alkitab. Tidak murni, tidak Pak. Loh, iya Pak. Tapi referensinya lebih banyak Pak Budi, karena Pak Budi sudah baca buku teologi mungkin ya, banyak sekali. mungkin Anda maksudkan yang hukum bahasa Yunani begitu ya? Iya, ya. Lah, sekarang saudara bagaimana? Perjanjian baru adalah bahasa Yunani. Kalau kita tidak mau menggunakan hukum bahasa Yunani untuk menafsirkan, kita pakai apa? Bukan. Untuk teologi Trinitas, Pak. Bapak kan banyak itu teologi Trinitas. Ya toh. Sedangkan Unitarian ini dia itu referensinya hanya Alkitab murni dan yang lain. Jadi jawabannya juga dari Alkitab. Itu aja makanya
selalu dapat tanda kalahkan karena Iya, tapi karena tidak adanya referensi, misalnya tidak mengerti bahasa Yunani dan sebagai hukumnya, mereka akhirnya tidak bisa menafsirkan. Salah cara menafsirkan, karena hukum bahasa Yunani tidak ngerti. Terima kasih Saya mau tanya terakhir ya. Kalau Oke, satu pertanyaan, tolong singkat saja. Karena ini Singkat saja. memang ini singkat. Karena saya melihat waktu sudah nggak cukup. Saya mau tanya pada Pak. Ya, langsung tanya. Saya nanya, kalau berdiri atas firman, saya mau tanya, bab di ayat mana, di Injil mana Yesus itu adalah malaikat? Di mana? Coba tunjukkan. Ya, itu sudah dibahas beberapa waktu yang lalu. Soalnya saya mau hadir, saya mau Ya, tanya. banyak sekali ayat-ayat, misalnya di Maliaki 3 ayat 1 itu menunjukkan bahwa Yesus itu malaikat. Kemudian di Ibrani 1 ayat yang ke-9, Yesus mempunyai teman-teman sekutu. Teman-teman sekutu dalam hal ini adalah malaikat. Tapi bukan penafsiran ini pada waktu Yesus di dunia, tidak. Tetapi ini adalah Yesus pada waktu di surga. Dia pada waktu itu duduk di sebelah yang maha tinggi. Jadi kalau Yesus punya teman-teman sekutu, tidak mungkin teman-teman sekutunya itu adalah Allah. Jelas teman-teman sekutunya itu adalah siapa? Malaikat. Dan masih banyak lagi yang menunjukkan bahwa Yesus itu adalah malaikat. Yesus itu adalah ciptaan mula-mula, ciptaan pertama. Tidak mungkin dia itu sebagai Allah. Ya, jadi itu banyak sekali pembahasan beberapa yang lalu. Mungkin Mas ini bisa membeli CD-nya tentang Yesus itu malaikat. Saya rasa itu saya tidak. Oke, cukup. Cukup ya. Pertanyaan saya satu. Ya, saya rasa cukup ya. Nanti Cukup. kita jawabnya Waktunya sudah. minggu depan, bulan depan aja. Ya, waktunya oke. Sambung bulan depan. Ya, oke, kita sambung. Jadi bulan depan kita mulai masuk Ibrani 1 ayat 4. Jadi menyelesaikan yang bulan lalu ini butuh waktu beberapa saja mungkin. Iya. Tidak apa-apa, tidak masalah. Kita tidak bersusul. Tanggal berapa? Tanggal berapa? Pokoknya Jumat terakhir bulan depan. Ya, setiap Jumat terakhir dapat dilanjutkan. Saran saya terakhir untuk Ibu ya. Ibu mengatakan bahwa Ibu jadi ragu ya. Nah, karena ini juga pakai ayat juga. Nah, memang kalau ada dua pandangan, satu pakai ayat, satu pakai tidak pakai ayat, tidak ada dasar, kita harus buang yang tidak ada dasar sama sekali. Bagaimana kalau dua-dua pakai ayat? Nah, ini jadi persoalan. Kita harus ingat bahwa Alkitab kita ditulis bukan di dalam budaya kita, bukan dalam bahasa kita, bukan zaman kita. Maka kita membutuhkan sesuatu yang namanya penafsiran. Karena jarak antara kita dan kitab suci asli itu jauh. Maka kita membutuhkan penafsiran. Maka di dalam teologi Kristen ada hermeneutik, ilmu tafsir Alkitab. Nah, maka kalau dua-dua pakai ayat Alkitab, maka itu harus diuji apakah penafsiran itu mewakili seluruh kebenaran, dan kedua, dia mengikuti prinsip-prinsip tafsir yang standar atau tidak. Soal comot ayat saja itu gampang, Bu. Setan pun bisa. Dan setan menghadapi Yesus itu comot ayat, tetapi dia kutip ayat, bahkan dia kutip dari Mazmur. Tetapi dia mengutip dari Mazmur tanpa memperhatikan konteks seluruh Mazmur, diterapkan salah pada Yesus. Jadi bahwa satu kelompok pakai ayat tidak membuktikan bahwa dia benar. Bisa jadi dia juga, karena setan pun melakukan hal yang sama. Jadi Ibu kalau pelajari sejarah pengajaran-pengajaran sesat, semua pakai ayat kitab suci. Ini Pak, enggak, tapi bedanya kelompoknya Pak Budi itu berdasarkan ayat plus teologi Trinitas. Sedangkan pihak Unitarian murni dari Alkitab. Itu bedanya. Tidak apa-apa. Oke, kalau diteruskan kita pulang jam 12. Ya, jadi Bu itu berhak untuk punya pandangan sendiri terserah. Ya, tapi jelas itu tidak benar menurut saya. Mari kita masuk dalam pengumuman. Jadi kalau Jumat biasa, saudara, kami membahas eskatologi atau doktrin akhir zaman, tapi Jumat terakhir debat ini ya, selalu rutin acaranya. Doktrin akhir zaman, lalu Jumat terakhir itu perdebatan. Jadi lain kali melanjutkan Ibrani 1 ayat 3. Kami sudah debat 7 kali ya, ini ke-7 ya. Yang ke-1-6 ada VCD-nya. Kalau ada yang mau beli bisa menghubungi saudara Chandra yang syuting ini. Itu yang VCD 1-6. Ada 19 keping, masing-masing 10.000. Oke, kita masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Surgawi, kami bersyukur, berterima kasih untuk malam hari ini Tuhan memimpin kami di dalam acara debat ini. Kami berdoa, biarlah sungguh-sungguh Roh Kudus bekerja dan biarlah kebenaran diungkapkan, dan kami berdoa biarlah kami semua diberikan hati yang baik oleh
Roh Kudus sendiri untuk menilai mana pengajaran yang benar dan mana pengajaran yang sesat yang menyimpang dari kebenaran firman. Terima kasih Bapak, kami berdoa biarlah Tuhan juga tolong di dalam pertemuan-pertemuan selanjutnya, biar acara perdebatan ini dapat mengungkapkan kebenaran dan membuat kami bertambah yakin kepada kebenaran. Terima kasih Bapak, kami kembalikan segala hormat kemuliaan bagi Tuhan saja, dan akhirnya kami datang dan berdoa kepada Bapa di surga di dalam nama Kristus Yesus Juru Selamat kami. Amin.